Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku sekalian kelas 4? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan bahas tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan pada bagian pertama ini kita hanya akan bahas 3, yaitu mamalia, burung, dan amfibi. Adapun 3 yang lainnya, yaitu reptil, ikan, dan insekta, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mamalia. Ada yang sudah pernah dengar apa itu mamalia? Nah, di sini akan kita bahas. Apa itu mamalia? Ciri-cirinya. Yang pertama memiliki daun telinga. Ini daun telinga, ya, yang kelihatan ini daun telinga seperti manusia. Jadi dia memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua memiliki kelenjar susu, yang artinya hewan ini hewan yang menyusui. Ketiga, tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, rambut di sini maksudnya yang sering kita sebut dengan bulu, ya, hewan berbulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu adalah di antara ciri-ciri daripada mamalia. Yang kedua, bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama ada kepala. Kepala terdiri atas mata, telinga, hidung, dan beberapa jenis mamalia memiliki misai. Ada yang tahu apa itu misai? Ya, misai itu adalah kumis. Ya, kumis yang ada contohnya di kucing dan kelinci. Ya, ada kumisnya itu disebut dengan misai. Selanjutnya memiliki badan tentunya. Kemudian alat pergerakan mamalia itu tungkai, sayap atau sirip. Kemudian terakhir ekor. Apa fungsi ekor? Fungsi ekor yaitu untuk membantu pergerakan dan menjaga keseimbangan. Contoh dari mamalia yang pertama itu yang hidup di darat, antara lain kelinci, sapi, kelawar, dan orangutan. Ada juga loh mamalia yang hidup di air. Apa aja? Ada paus, lumba-lumba, dan dugong. Ada yang lain juga seperti singa laut dan anjing laut. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, di sini contoh hewan mamalia yang hidup di darat ya. Yang pertama di sini ada kelinci. Nah, dari ciri-cirinya kelinci, kemudian orangutan, sapi, kelawar, mereka mempunyai ciri-ciri daripada mamalia yang tadi kita bahas. Kelinci memiliki misai, kemudian dia memiliki daun telinga. Dia juga memiliki rambut atau bulu di seluruh badannya. Begitu pula orangutan. Sapi yang mempunyai kelenjar susu yang sering kita minum, ya, susu sapi yang menyehatkan tubuh. Kemudian di sini ada kelawar. Ya, kelawar, kenapa dia masuk mamalia? Kita lihat ciri-cirinya. Dia memiliki kelenjar susu, kemudian dia memiliki daun telinga, dan dia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini diantara lain daripada contoh hewan mamalia yang hidup di darat. Ada lagi hewan mamalia yang hidup di laut. Apa saja? Kita lihat. Nah, ini gambarnya ya. Ada paus. Paus, kemudian lumba-lumba, singa laut, dan dugong. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Adapun untuk hewan mamalia yang hidup di air atau di laut, itu alat geraknya bukan berupa kaki, tapi merupakan sirip. Kita bisa lihat di sini. Ini sirip-siripnya sebagai alat gerak daripada hewan mamalia yang hidup di air. Selanjutnya yang kedua kita beralih ke burung. Nah, di sini mungkin semuanya kelas 4 sudah tahu ya burung seperti apa. Nah, ini akan kita bahas tentang burung. Nah, ciri-cirinya memiliki paruh dan sayap. Yang kita tahu ya, paruh burung moncongnya itu yang depan, mulutnya. Kemudian sayap, tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki tulang ringan untuk terbang, berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti kebalikan daripada mamalia tadi. Nah, dalam burung itu ada bermacam-macam kaki. Ada kaki pengais, contohnya ayam.
tengger, contohnya burung pipit, pemangsa, perenang, pemanjat. Ya, setelah ini kita akan lihat gambar-gambarnya. Kemudian ada juga fungsi paruh. Ya, fungsi paruh di sini untuk memecah biji-bijian, menangkap ikan, merobek daging, menghisap nektar, menangkap serangga. Oke, kita lihat di sini. Macam-macam kaki burung. Nah, di sini ada kaki pengais. Ya, seperti ini gambarnya. Bentuk kaki mendatar dan kecil. Contohnya apa? Ayam, ya, sering kita lihat. Ini kaki ayam. Kemudian yang kedua ada kaki petengger. Ciri-cirinya dia membentuk kakinya kuat, berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Contohnya apa? Burung pipit. Kemudian ada kaki pemangsa. Nah, ini serem ya kelihatannya. Nah, di sini bentuk kaki dengan jari yang kokoh dan kuku yang berfungsi untuk mencengkram mangsa. Nah, ini berarti contohnya itu apa? Burung elang, ya. Ya, burung elang yang memiliki cakar yang tajam karena dia merupakan hewan pemangsa. Selanjutnya ada kaki perenang. Nah, di sini bentuk kaki berselaput berfungsi untuk berenang di air atau di lumpur yang memudahkan dia untuk berjalan di lumpur. Karena kalau kaki bebek, contoh bebek di sini, kakinya seperti kaki yang lain tidak berselaput, maka dia akan masuk ke dalam lumpur dan dia tidak akan bisa berenang. Ya, di sini sebagai fungsinya itu. Terakhir ada kaki pemanjat. Nah, di sini ciri-cirinya bentuk kaki dengan 2 jari mengarah ke depan dan 2 ke belakang. Ya, berfungsi untuk memanjat pohon. Contohnya apa? Burung pelatuk. Ya. Nah, terakhir kita lihat di sini ada amfibi. Ya. Amfibi, ada yang sudah pernah dengar apa itu amfibi? Ya, di sini akan kita bahas. Ciri-cirinya yaitu hidup di air dan di darat. Jadi hewan amfibi ialah hewan yang hidup di 2 alam. Ya, pertama di air dan di darat. Nah, ini ciri-ciri yang pertama ya. Yang kedua mengalami metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Nah, akan kita bahas di slide setelah ini ya, akan ada gambarnya juga. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Bagian-bagian tubuh. Kepala terdiri atas mata, telinga, hidung, dan beberapa jenis memiliki misai juga. Kemudian ada badan dan alat pergerakannya kaki berselaput untuk melompat dan berenang. Contoh hewan, katak, kodok, dan salamander. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini ada gambar katak, kodok, dan salamander. Mungkin yang bertanya, memang beda ya katak sama kodok? Ya, tentu beda. Kita bisa lihat di sini ciri-cirinya. Katak dia relatif lebih kecil. Ya, relatif lebih kecil, kakinya pun lebih kecil dan panjang. Kodok bentuknya seperti ini. Ini perbedaannya kita bisa lihat. Ini yang ketiga ada salamander seperti ini bentuknya. Nah, tadi kita kembali ke sebelumnya ada istilah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Nah, ya kan ada yang bertanya, Ustaz, apa sih metamorfosis? Perasaan baru dengar, baru lihat ya, baru baca. Nah, kita bahas di sini. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Contohnya apa? Kita di sini ambil contoh hewan katak. Nah, bisa lihat di sini gambarnya. Katak dia mengalami metamorfosis sempurna. Dia pertama dari telur, embrio, kemudian menempel di tanaman air. Ya, di sini cebong atau berudu. Ya, menempel tanaman air, kemudian berudu sini memiliki ekor, tumbuh ekornya dan bernapas dengan insang. Ya, ketika dia berudu, dia bernapas dengan insang. Kemudian ekor berudu atau ekor cebong akan memanjang. Semakin memanjang dan kemudian ke bawahnya kaki belakang tumbuh. Yang pertama dari berudu atau cebong, dia akan sedikit demi sedikit kaki belakangnya tumbuh. Seperti ini gambarnya. Kemudian setelah itu kataknya akan menjadi lebih besar, tetap memiliki ekor di belakangnya masih ada dan lama-kelamaan akan mengecil. Ekornya mengecil, setelah kaki belakang dia akan tumbuh ke depan. Di depan tumbuh, panjang ekor mulai memendek. Nah, makin sedikit ya
menjadi katak muda sudah nggak ada ekornya dan sudah hampir sempurna. Setelah itu menjadi katak dewasa. Seperti ini metamorfosis perubahan ya. Nah, kita bisa lihat lagi video setelah ini. Ya, ada sedikit pembahasan video tentang metamorfosis kata. Metamorfosis kata termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Metamorfosis kata terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase beludru, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong. Kecebong dengan jumlah banyak ini akan memakan cangkangnya sendiri. Fase ini akan berjalan selama kurang lebih 5 minggu hingga menjadi katak muda. Kecebong akan berkembang dengan adanya kedua kakinya dan membentuk organ-organ. Setelah 5 minggu menjadi kecebong, maka katak akan berkembang menjadi katak muda. Katak muda akan berlangsung selama 3 minggu saja, selanjutnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk dia bernafas di daratan, dan otomatis insang akan menghilang dan mengalami perubahan drastis. Nah, tadi kita sudah melihat videonya, ya bagaimana dari berudu atau dari kecebong sampai dia menjadi katak yang dewasa. Ya, sekian kita akhiri pelajaran kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.